Kubalas pengkhianatan suamiku. Dan ini adalah bab 4. Hari ini Lia pergi ke perusahaan Arya untuk mencari bukti lebih detail lagi tentang perselingkuhan suaminya ini. Selamat pagi, Bu. Sapa Dika, salah satu pegawai kepercayaan Arya. Pagi, jawab Lia. Bapak sedang tidak ada di tempat, Bu, ucap Dika sopan. Saya tahu, bahkan saya kemari untuk bertemu kamu, ucap Lia ketus. Dika sedikit gugup berhadapan dengan istri bosnya ini. Lia berjalan masuk ke dalam ruangan Arya. Ruangan ini sudah lama tak dia datangi. Masih terpampang jelas foto besar keluarga mereka di sudut ruangan. Sejak kapan Arya berselingkuh? Cecar Lia. Dika gelagapan menjawabnya. Dia bingung, di satu sisi dia menjadi orang kepercayaan Arya, dan di sisi lainnya dia tidak tega pada Lia. Jawab, sejak kapan Arya berselingkuh? Aku tak akan membawamu masuk ke dalam masalah rumah tanggaku. Aku hanya ingin tahu sejak kapan pecundang itu menyelingkuhiku. Ujar Lia geram. Saya tidak tahu, Bu. Jawab Dika terbata. Kau cukup setia, Dik. Aku menghargai kesetiaanmu. Tapi aku hanya ingatkan satu hal. Kau terlahir dari seorang perempuan. Kau mempunyai saudara perempuan. Jika dia disakiti oleh lelaki, apa perasaanmu? Hati perempuan lembut, Dik. Aku hanya ingin tahu, tapi jika kau tak mau buka suara, aku bisa apa? Ucap Lia melemah dan membalikan badannya hendak pergi. 1 tahun ini, jawab Dika pelan. Lia membalikan badannya menghadap Dika. Kau tahu semuanya? Tanya Lia lagi. Tidak semua, Bu. Aku hanya sesekali diberikan tugas oleh Pak Arya untuk mengantar jemput Alexa saat beliau ada rapat penting. Jelas Dika. Lia meremas tangannya geram. Terima kasih. Akan kupastikan posisimu aman di sini. Jangan bicara apapun saat Arya pulang. Ucap Lia, lalu pergi dari kantor Arya. Setahun kau mengkhianatiku, Mas. Setahun kau menjalin hubungan tanpa aku ketahui. Lia memukul setir mobilnya, kesal. Lia pergi menuju rumah mertuanya. Tidak ke butik, sayang? Tanya mertuanya pada Lia. Tidak, Ma. Hari ini aku ingin memastikan sesuatu. Ucap Lia lagi menatap mertuanya. Ada apa? Apa kalian ada masalah? Tanya Mama Arya. Tidak, hanya hal kecil. Aku bisa mengatasinya. Bagaimana kabar Papa, Ma? Apa ada perubahan? Tanya Lia. Tidak, sepertinya papamu tidak ada harapan lagi, sayang. Mama juga sudah ikhlas jika dia ingin pergi. Dia terlalu menderita dengan semua alat bantu itu. Jelas Mama Arya. Jika itu yang terbaik, kita bisa apa, Ma? Semoga Mama kuat menghadapi semuanya. Ucap Lia memeluk mertuanya. Ma, aku boleh bertanya? Mama Arya menganggukkan kepalanya. Apa selama Mama dan Papa menikah, kalian pernah bertengkar? Tanya Lia. Pasti pernah. Apalagi awal-awal pernikahan. Ada saja masalah. Dalam rumah tangga itu pasti ada cobaannya, sayang. Tinggal kita yang harus pandai menjalaninya. Menurut Mama, jika masih permasalahan yang wajar, Mama bisa memakluminya. Jelas Mama Arya. Jika itu perselingkuhan? Tanya Lia. Itu tergantung dirimu. Jika masih mampu menjalaninya, maafkan. Jika tidak, lepaskan. Apa Arya berselingkuh? Tanya mertuanya. Lia menggelengkan kepalanya tersenyum. Semoga rumah tangga kalian awet selamanya, ya. Lia hanya ingin memastikan apakah mertuanya terlibat dalam hal perselingkuhan Arya. Sudah 3 hari berlalu, tapi Arya belum juga pulang ke rumah.
Terlalu senang kamu meninggalkan kami, Mas. Gumam Lia tersenyum sinis. Lia mengantarkan Kenzo ke sekolahnya. Setelah itu berangkat ke butik. Sudah selesai, ucap Jo yang tiba-tiba datang di hadapan Lia. Bagus, aku suka dengan kerjamu, Jo. Sangat cepat, puji Lia. Kau bisa bernafas lega saat ini karena semua aset Arya milikmu. Tapi kau harus ingat satu hal, Lia. Jangan menganggap Arya remeh. Dia bisa saja membalasmu nanti. Jadi jangan sampai kau lengah. Ingat, Jo. Aku sudah memperhitungkan semua konsekuensinya, Jo. Tenang saja. Jawab Lia santai. Aku salut padamu. Kau wanita yang kuat, Lia. Di saat wanita lain taunya menangis, kau malah menyusun strategi untuk melawan. Ujar Jo tersenyum. Aku sudah terbiasa mandiri, Jo. Hidup sendiri sudah menjadi temanku. Jadi tak ada yang harus aku takutkan. Hanya saja aku tetap membutuhkanmu untuk melawan Arya. Ungkap Lia. Sebisa mungkin aku akan membantumu. Ujar Jo tersenyum lalu pergi meninggalkan Lia. Sementara itu Lia sedang tertidur lelap. Tangan kekar memeluknya dan masuk menyusup dalam selimutnya. Lia merasakan semuanya, tetapi matanya terlalu mengantuk untuk bangun. Paginya Lia melihat sekeliling tempat tidur, tetapi tidak ada orang. Lia sepertinya tidak salah, semalam Arya pulang dia merasakan aroma tubuh Arya. Apakah aku terlalu merindukan pengkhianatan itu? Gumam Lia pelan. Lia bangkit dan menuju kamar mandi untuk bersiap. Setelah selesai Lia keluar dari kamarnya. Lia melihat Kenzo sedang bermain helikopter di tengah rumah. Sayang, jangan bermain di sana, nanti vas mami kena. Larang Lia. Mi, lihat ini mainan baruku dari papi. Seru Kenzo. Papi? Tanya Lia. Iya Mi, papi pulang semalam dan memberikan mainan baru ini. Jawab Kenzo lagi. Mana papi? Tanya Lia lagi. Papi sudah pergi ke kantor. Pesan papi dia tak bisa menunggu mami karena ada meeting penting pagi ini. Ujar Kenzo. Bahkan untuk menungguku pun kamu tak bisa, Mas. Batin Lia. Ayo cepat mandi, mami antarkan ke sekolah. Pekik Lia lalu menyiapkan sarapan untuk Kenzo. Beberapa waktu pun berlalu. Ini, Jo menyerahkan banyak foto kebersamaan Arya dan Alexa di Bali. Hati Lia terasa perih, tetapi dia masih berusaha tegar. Kau tak berniat membalasnya, Lia? Tanya Jo. Jika aku membalasnya, apa bedanya aku dan dia? Harga diriku cukup tinggi untuk berselingkuh, Jo. Kecuali statusku bercerai darinya. Jelas Lia. Jadi, apa yang akan kau lakukan lagi? Tanya Jo. Menyenangkan hidupku dan Kenzo. Biarkan saja Arya. Aku seakan sudah mati rasa padanya. Aku berikan dia kebebasan untuk bersama selingkuhannya. Ungkap Lia. Aku tak mengerti jalan pikiranmu. Jangan berpura-pura sanggup jika itu menyakitimu. Ingat Jo. Bagaimana tahu jika aku belum mencobanya? Biarkanlah berjalan mengalir, Jo. Untuk saat ini, aku memang harus sanggup, karena tak ada jalan lain. Tekan Lia memaksakan senyumannya. Aku selalu berada di sampingmu. Jika kau tak kuat, cepat lambaikan tangan, agar aku tahu. Jo pergi meninggalkan Lia. Lia memperhatikan semua foto yang diberikan Jo. Kau harus membayar dari semua goresan lukaku, Arya. Aku tak akan puas sebelum kau benar-benar hancur. Gumam Lia sinis. Lia sudah mempersiapkan segalanya. Dia akan menjatuhkan Arya dan Alexa. Lia menyimpan foto-foto tersebut di laci butiknya. Dia sengaja tak membawa pulang, takut Arya menemukannya. Malam ini Lia sedang mengoleskan krim malam di wajahnya. Pintu kamar terbuka. Menampakkan sosok Arya yang menenteng tas dan jas kerjanya.
Sayang, aku merindukanmu, ucap Arya mendekat pada Lia dan hendak menciumnya. Pi, aku baru saja memakai krim malam, tolak Lia lalu hanya memeluk Arya. Kau menolakku? Ucap Arya merajuk. Bukan begitu sayang, tidak akan ada yang bisa menolakmu sayang. Hanya saja aku sudah memakai krim malam, tidak baik jika kau cium. Lia berusaha menjelaskan alasannya. Baiklah, aku mandi dulu, Mi, ucap Arya meletakkan jas dan tas kerjanya, lalu membuka pakaian dan menuju kamar mandi. Tiba-tiba ponsel Arya berdering. Lia penasaran dengan siapa yang menghubungi suaminya malam-malam begini. Alexa, gumam Lia pelan. Lia ingin mengangkatnya tetapi takut nanti malah membuat Arya curiga. Pesan masuk di ponsel Arya. Lia memberanikan diri untuk membacanya. Sayang, besok temani aku ke rumah sakit. Kenapa dia? Sakit apa? Batin Lia bertanya-tanya. Lia menutup kembali ponsel Arya. Memang selama ini antara Arya dan Lia tak pernah ada yang saling mengecek ponsel mereka. Sama-sama percaya dengan pasangan masing-masing. Pagi ini Lia sengaja mengikuti Arya. Arya menuju apartemennya. Lia yakin kalau jalang itu disembunyikan Arya di apartemen. Lia sengaja tak ingin ikut naik. Dia takut kalau Arya menemukannya. Cukup lama Lia menunggu di parkiran. Akhirnya Arya turun menggandeng Alexa. Lia berpikir pasti Alexa menghubungi Arya lagi, karena semalam pesan Alexa, Lia yang membukanya. Mereka terlalu berani. Gumam Lia pelan. Lia mengikuti kemana arah mobil Arya. Tidak salah lagi, mereka menuju rumah sakit swasta yang terdekat dari apartemen. Dengan tenang Lia mengikuti langkah kaki sepasang pasangan di depannya ini, tanpa ada yang curiga. Lia melihat jelas Arya dan Alexa masuk ke dalam poli kebidanan, yang artinya cuma ada dua kemungkinan. Alexa ingin program hamil atau Alexa sudah hamil. Hati Lia semakin remuk, tapi dia masih berusaha kuat. Dia mensugesti dirinya sendiri dengan hal positif. Tapi bagaimanapun pikiran positif masuk tetap saja dihancurkan dengan prasangka negatif, karena mengingat kelakuan mereka sudah melewati batas. Lia menghela nafas panjang di sudut persembunyiannya. Terlihat wajah bahagia Alexa dan Arya saat keluar dari ruangan dokter. Setelah menjauh, Lia mendaftarkan diri untuk masuk. Selamat pagi, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Ucap dokter spesialis kandungan ini. Lia menatap tajam. Sepertinya wajah dokter ini sangat familiar. Talia Putri? Gumamnya kecil. Aditya? Pegik Lia. Ternyata kau masih mengingatku, ucap Aditya. Iya, mana mungkin aku melupakanmu, Dit. Kau sahabatku dari kecil dan menghilang entah kemana. Apa kabarmu, Dit? Tanya Lia. Aditya adalah salah satu tetangga Lia saat orang tua Lia meninggal. Aditya sedang melaksanakan studinya di luar negeri. Dan Lia pindah rumah, jadi mereka putus kontak. Karena ponsel Lia terjatuh saat Lia di rumah sakit melihat kematian keluarganya. Aku mencoba mencarimu saat pulang ke Indonesia, Lia. Tapi tak ada yang tahu satupun di mana kau tinggal. Ucap Adit. Aku pindah saat keluargaku meninggal. Ucap Lia lemah. Jadi, apa alasanmu sampai bisa kemari? Tanya Aditya. Aku ingin konsultasi masalah KB padamu. Ucap Lia malu. Kau sudah menikah? Tanya Aditya lesu. Iya, aku sudah menikah, Dit, dan mempunyai satu orang putra. Bagaimana denganmu? Kau sudah menikah? Jangan bilang kau menungguku. Ucap Lia bercanda. Itulah kenyataannya. Tapi karena kau tak kunjung kutemui, aku dijodohkan oleh ibuku. Jelas Aditya. Berarti kita bukan jodoh. Ucap Lia tersenyum. Aku ingin bernostalgia denganmu, Lia. Apa kau bisa memberikan nomor ponselmu? Aku janji tak akan menghubungimu saat kau bersama suamimu. Goda Adit. Lia memberikan nomor ponselnya dan bertanya kembali tentang permasalahannya.
Dit, usiaku saat ini 35 tahun. Apa aku bisa hamil kembali? Karena sudah 10 tahun aku menggunakan KB. Ujar Lia. Bisa? Kau menggunakan KB apa? Kalau aku boleh tahu? Tanya Aditya. Awalnya aku KB suntik dan sudah 3 tahun ini aku memakai implan. Ujar Lia. Jadi kau ingin melepaskannya? Apa aman perempuan seusiaku hamil lagi? Tanya Lia memancing. Usia kesuburan wanita dari 20 tahun. Memang pada usia 35 tahun kesuburan wanita menurun hingga menopause tiba. Tetapi bukan berarti tidak bisa hamil. Buka saja KB-mu dulu, karena kau tidak akan langsung hamil bila berhubungan. Perlu waktu untuk memperbaiki hormonnya. Saat menggunakan kontrasepsi implan, kelenjar yang berfungsi sebagai penghasilan hormon endokrin akan ditekan fungsinya. Jadi kau harus mengoptimalkan fungsi kelenjarnya dulu. Dengan berbagai cara seperti makan makanan bergizi, tidur cukup dan hindari stres. Jelas Aditya. Saat ini umur suamimu berapa? Tanya Aditya lagi. 40 tahun. Kami menikah sudah 11 tahun. Dia menginginkan anak perempuan. Ujar Lia. Iya, dicoba saja dulu. Lia, mana tahu berhasil cepat. Terima kasih atas penjelasannya, Dit. Satu lagi, aku seperti mengenal pasienmu sebelum masuk tadi. Apa dia suami dan istri? Tanya Lia lagi. Yang datang kemari, tidak, aku tanyakan. Statusnya Lia sama sepertimu. Tetapi kalau dilihat dari cara mereka berinteraksi, sepertinya iya. Istrinya sedang hamil muda. Jelas Aditya. Sekali lagi terima kasih, Dit. Maaf aku mengganggu waktumu. Aku sangat senang kau datang. Kita bisa bertemu kembali. Walaupun sudah sama-sama memiliki pasangan. Jika tak ada pasien lain, aku ingin sekali mengobrol banyak denganmu. Ujar Aditya. Tapi aku akan menghubungi esok. Lanjutnya. Oke, kau beri saja kabarnya. Aku permisi. Lia keluar dari ruangan Aditya. Setelah menjemput Kenzo, Lia langsung pulang ke rumahnya. Ingin sekali Lia berteriak memaki Arya, tapi masih ditahannya sebisa mungkin. Lia masih ingin menyusun strategi untuk menjatuhkan Arya dan Alexa sejatuh-jatuhnya, hingga untuk berdiri pun mereka tidak mampu lagi. Mi, sapa Arya saat pulang ke rumah. Lia berdiri dan masih menyambut hangat kedatangan suaminya. Lia masih menyiapkan air mandi Arya dan menyiapkan seluruh keperluannya. Bagaimana dengan butikmu, Mi? Apa ada kemajuan? Tanya Arya. Baik, Pi. Sangat baik. Terima kasih atas bantuannya, ucap Lia. Saat ini mereka sedang berada di meja makan untuk menikmati makan malamnya. Itu sudah tanggung jawabku sebagai suami. Sekolah Kenzo bagaimana? Tanya Arya lagi. Baik, Kenzo semakin pintar, Pi. Tidak ada laporan yang buruk dari gurunya. Aku semakin bangga padanya. Papi semakin sibuk saat ini, jadi tak bisa meluangkan waktu banyak untuk kalian. Ucap Arya lemah. Iya, waktumu hanya untuk jalan itu. Batin Lia. Tidak masalah sayang, yang terpenting kamu masih berada di tengah-tengah kami dalam keadaan sehat saja, sudah syukur. Suatu hal yang harus kau sempatkan, Pi. Untuk melihat Papa, kondisi Papa semakin memburuk, jangan sibuk dengan pekerjaanmu saja. Ucap Lia menyindir. Kau memang istri yang pengertian. Aku beruntung mendapatkanmu. Sesudah ulang tahun perusahaan, aku akan menemui Papa. Saat ini sibuk sekali, sayang. Ucap Arya sambil menghabiskan makanannya. Kau senang bisa menikahi aku, tapi aku yang menderita menikah denganmu. Batin Lia. Sayang, selesaikan makanannya. Setelah itu gosok gigi, lalu segera tidur. Ucap Lia pada putranya. Kenzo menganggukkan kepalanya patuh. Beberapa saat kemudian. Pi, bagaimana kalau kita program bayi perempuan? Tanya Lia saat ini mereka tengah berada di ranjang tidurnya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin hamil? Tanya Arya gugup. Bersambung.